Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Maharani, NPM 19411190 dari kelas Manajemen 21 DX. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan kegiatan ekonomi pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, dalam suatu perekonomian yang diatur oleh mekanisme pasar, tingkat penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercapai. Pandangan ini didasarkan kepada keyakinan bahwa di dalam perekonomian tidak akan terdapat kekurangan permintaan. Apabila para produsen menaikkan produksi mereka atau menciptakan jenis-jenis barang yang baru, maka dalam perekonomian pada umumnya tidak pernah berlaku kekurangan permintaan. Dengan perkataan lain, penawaran yang bertambah akan secara otomatis menciptakan pertambahan permintaan. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik. Keynes menunjukkan beberapa kelemahan dari pandangan ahli ekonomi klasik yang telah diterangkan sebelumnya. Keynes tidak menyetujui pandangan yang paling pokok dalam teori klasik, yaitu bahwa penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu tercipta dalam perekonomian. Keynes berpendapat penggunaan tenaga kerja penuh adalah keadaan yang jarang terjadi, dan hal itu disebabkan karena kekurangan permintaan agregat yang wujud dalam perekonomian. Perbedaan pendapat yang sangat bertentangan di antara Keynes dengan ahli-ahli ekonomi klasik yaitu: yang pertama, ada faktor-faktor yang menunjukkan tingkat tabungan, investasi, dan suku bunga dalam perekonomian. Yang kedua, ada sifat-sifat perkaitan di antara tingkat upah dengan penggunaan tenaga kerja oleh para pengusaha. Pendekatan terkini dalam penentuan kegiatan perekonomian. Teori klasik menurut pandangan para ahli ekonomi klasik ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Menurut pendapat ahli-ahli ekonomi klasik, tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh tersedianya faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian. Ringkasan perkembangan analisis makroekonomi. Dalam garis besarnya, perkembangan analisis makroekonomi yang ditemukan sesudah masa golongan Keynesian dapat dibedakan kepada 4 pemikiran. Yang pertama monetaris, yang kedua klasik baru, yang ketiga segi penawaran, dan yang keempat Keynesian baru. Konsep penting: jumlah barang dan modal yang tersedia dan digunakan dalam perekonomian. K sama dengan kapital, jumlah dan kualitas tenaga kerja yang tersedia dalam perekonomian. L sama dengan labor, jumlah dan jenis kekayaan alam yang akan digunakan. R sama dengan research, tingkat teknologi yang digunakan. T sama dengan teknologi. Pertanyaan dan latihan. Apa saja faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara? Pengeluaran agregat adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Diperlukan kebijakan pemerintah untuk menciptakan tingkat penggunaan tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Dapat saya sampaikan dan saya rangkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.